Akhirnya awal mula di tahun 2000-an ketika saya melanjutkan studi mengambil jurusan seni musik. Teman-teman para seniman, para kreator yang sudah hebat dan tingkat nasional sudah banyak yang di luar, sudah saatnya Blitar iki gedekno. Tidak akan mengurangi nilai rezekimu karena rezekimu panggah di kota, tapi kita harus berproses untuk kota Blitar. Itu aja. Orang Blitar banyak yang keren. Selamat siang, kembali lagi di channel Radar Blitar TV. Bintang tamu saya kali ini nggak kalah seru, nggak kalah menarik dari bintang tamu kita yang sebelumnya. Koyoke cah Blitar yo sakeh roh sapa DE. Siapa lagi kalau bukan Abon John? Boleh minta tepuk tangan? Oke. Mas Abon, kita tahu di Blitari koyoke sini umek tok ngono Mas. Umek dalam artian kabeh iso ae, mulai dari MC, konten kreator, juga penyanyi juga, jadi kreatif konten juga Mas ya. Pokoknya banyak banget yang dilakukan oleh Mas Abon. Nah, nanti mungkin bisa kita kuliti satu persatu. Mungkin bisa dimulai dari jenengan memulai ini dari titik mana sih Mas? Kok iso maksudnya kan akhirnya semua orang tahu, khususnya Blitar tahu. Berarti kan ada satu pijakan pertama yang jenengan lakukan, itu apa? Iya. Sebelum memulai sedikit tak revisi tadi Mas Adit bilang sok iso saja ora kok ora kok serba bisa jadi sok iso timbangane nganggur. Oh betul. Oke. Ya. Jadi gini Mas Adit, kalau ditanya mulai kapan, sebenarnya kalau saya di dunia entertain mulai dari SMP. Jadi mulai SMP saya sudah gemar di dunia seni, khususnya disiplin musik. Lalu berlanjut ke SMA, tetap saya kembangkan, ikut pensi segala macam, bahkan ekstrakurikuler musik. Dan akhirnya awal mula di tahun 2000-an ketika saya melanjutkan studi mengambil jurusan seni musik. Tapi itu ceritanya sebenarnya sangat-sangat unik karena saya masuk ke perguruan tinggi negeri tersebut, salah satu perguruan tinggi negeri di Jogja. Itu awal masuk saya menggunakan ijazah dan piagam seni rupa. Seni rupa? Ya, tapi daftarnya musik? Iya. Kok iso? Awalnya saya diterimanya di Fakultas Seni Rupa, Fakultas Bahasa Seni. Kita ikut penjaringan menggunakan raport kala itu. Terus singkat cerita, besoknya saya ditawari sama pihak kampus, nggak pengen mendaftarkan ke prodi seni musik. Padahal basic saya tidak ada, dan saya ikut tes, alhamdulillah keterima. Mulai awal itu saya akhirnya hingga sekarang menjadikan musik dan entertain menjadi salah satu nggih macul Mas, nggih macul. Lahane sampean Mas sing dipaculi bendina ya. Iya. Oke. Semacam itu. Nah, berarti mulai rentang tahun berapa tadi Mas mulai profesional? Di disiplin berkesenian musik mulai dari tahun 2000. Mulai 2000. Mulai di Jogja itu. Oke, sampai saat ini berarti kan sekitar ya puluhan tahun ya Mas ya. 2000 nah, sampai itu 2023. Nah, itu ada kendala nggak dalam upaya jenengan sampai ke titik ini? Kalau bicara tentang kendala pasti ada Mas. Apa itu Mas? Secara basic sebenarnya saya itu pelukis. Maksudnya saya mendapatkan kesempatan berkesenian sebenarnya di seni rupa, di musik itu memang berawal dari salah jurusan itu tadi. Ya kendalanya pasti saya bukan orang yang tahu tentang musik awalnya, dan itu memang saya tekad. Akhirnya semuanya tidak lepas dari konsisten. Jadi belajar dan konsisten. Semacam itu Mas Adit. Berarti pada dasarnya memang ada ketertarikan. Cuman daftarin di seni rupa itu tadi. Diterimanya di seni rupa. Diterima di seni rupa. Ya. Tapi akhirnya tak pikir-pikir, musik lebih menarik. Mungkin kayak ngono Mas Abon ya. Oke. Wes berapa lagu sampai sejauh ini? Kalau bicara tentang lagu sebenarnya saya mengeluarkan single pribadi itu baru-baru saja. Cuman karya saya yang ada beberapa di band dulu, mungkin teman-teman Blitar juga tahu, saya dulu juga pemain biolanya dan vokal dari Banana Steady Beat. Di grup Banana Steady Beat itu ada 6 karya saya di sana, mulai dari Yahoo, We Love You Do, Tembang Sederhana, Dinda,
Ada beberapa di sana. Itu tapi karya yang dari apa itu? Karya yang saya ikutkan di band. Kalau di single saya yang pribadi di Abon John ini ada 1 album dan 12 single, jadi sekitar 22. 22 J. secara total. Betul, itu luar semua biasa. saya masukkan di digital platform. Jadi memang era digital menggunakan YouTube dan DSP. Tuh, oke. Kalau untuk keseharian saya tetap sampai sekarang tetap menjadi kreator jingle. Beberapa jingle yang sudah pernah saya buat, termasuk Asosiasi Desa Wisata Indonesia itu jinglenya saya juga yang membuat, Oh, karya semacam itu. Jadi memang pekerjaannya lebih di dunia entertain, khususnya disiplin musik. Oke. Mas Hor, tadi kan ada banyak sekali yang jenengan sampaikan terkait aktivitasnya, khususnya di musik. Tapi kan jenengan juga harus membagi waktu dan tenaga di aktivitas yang lain. Apakah itu di MC, apakah itu sebagai konten kreator, dan masih banyak lagi. Itu gimana jenengan bagi nih, Mas? Ngalir sendiri sebenarnya Mas Adit. Jadi dalam artian ngalir ketika kita sudah mengambil konsekuensi ini, ngalir sedemikian. Jadi ada waktunya saya harus mengambil kesempatan untuk menjadi MC, menjadi host, terus juga harus mengerjakan target jingle ataupun saya perform off air. Itu semua ngalir sendiri karena di planning sedemikian, kita plot sedemikian ini biasanya tidak ketemu. Cuman ketika kita sudah ngalir dengan sendirinya, biasanya breakdown waktu itu akan tertata sendiri. Jadi kita, karena basic ini semua sporadis, saya belum ikut manajemen salah satu production house. Baru akhir-akhir ini aja saya ikut di salah satu label di Jogja, itu pun juga hanya untuk satu karya semacam itu. Berarti jenengan bukan tipe orang yang lebih mulai tanggal sekian, jam sekian, bla 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 bla. Pokoknya ada tanggal sekian ya tak lakoni. Apakah nanti jenenge aktivitas selanjutnya ya nanti dikerjakan selanjutnya, begitu Mas ya? Nggih. Nah, terkait timeline itu semua pasti akan ngalir sendiri. Dalam artian terkait job yang masuk pun saya tidak harus hari ini saya harus memaksimalkan membuat kreator, membuat konsep konten kreator. Besok ada fokus di off air, tidak. Jadi memang yo ngalir dengan sendirinya. Ketika ada job masuk nggak benturan yo saya jalan hanya itu aja. Tadi soal teknisnya sekarang, sing non teknisnya Mas barangkali kan butuh kepekaan lebih untuk mengasah disiplin ilmu khususnya di seni. Kan seni sangat membutuhkan sense gitu Mas yo. Apa rahasianya jenengan untuk mengasah itu? Jadi bisa berjalan di dunia seni rupa maupun seni videografi tadi maupun di musik. Oh ya, kalau bicara tadi per tahun 2000 itu dunia lukis sudah saya tinggalkan, walaupun saya masuk ke perguruan tinggi itu diterima di Fakultas Seni Rupa. Dan kulino Mas. Jadi kalau beberapa orang bilang aku nggak duwe skill di bidang seni, mungkin teman-teman saya yang di luar yang sebagai disiplin pekerjaan yang lain semuanya berawal dari kulino dan dari kulino dari minat. Jadi sebenarnya semua orang bisa menjalankan peluang ini semua karena bisa dipelajari. Dunia musik orang semua bisa baca not balok, kalau mau belajar baca notasi segala macam itu bisa diasah. Cuman tinggal konsistensi dan kita mau belajar. Kalau dibilang sampai sekarang pencapaian sampai sekarang pun bagi saya belum apa-apa, karena bagi saya selama saya masih bernafas saya tetap akan berkarya, nulis lagu, membuat jingle semacam itu. Tapi sampai sekarang pun juga masih bikin musik juga Mas ya? Alhamdulillah masih aktif. Alhamdulillah masih. Sempat beberapa kali kemarin karya saya juga masuk menjadi soundtrack film. Punya karya teman sendiri sih, tapi lumayan sudah bisa bersinergi dan berkontribusi di karya teman juga. Semacam itu. Luar biasa. Nah, untuk menjaga performa bagi seorang seniman, khususnya penampil itu kan harus bisa menjaga performanya. Kalau dari sudut panjenengan, gimana cara untuk menjaga performanya, Mas? Tidak malu untuk belajar. Saya mengakui usia saya sekarang sudah tidak muda, hampir kepala 4. Tapi saya sering belajar ke skena-skena teman-teman adik-adik, bukan adik junior enggak ya, maksudnya adik-adik saya yang tetap berkecimpung di dunia musik atau dunia entertain. Saya sering berkunjung. Dalam artian saya belajar. Apa toh yang dibutuhkan audien ketika saya sebagai seorang
artwork, pekerja seni untuk menampilkan sebuah hiburan di depan orang banyak, biar audiens yang nonton itu nggak jenuh. Saya sering belajar. Jadi misalnya ada konser, ada gigs, ada pertunjukan dari berbagai macam apapun. Jadi boleh itu stand up comedy, boleh teater, boleh seni tradisi, saya sering datang dan saya belajar bagaimana cara mengamankan audiens kita yang sangat beragam. Karena bagi seorang pekerja seni, ketika saya sudah di panggung, itu bukan seorang abon. Saya itu milik orang banyak. Dan itu hak orang banyak ketika ingin mengejas bagaimana tampilan saya, performa saya, dan itu yang selama ini masih saya jaga. Saya tetap sering belajar. Kuncinya pokok belajar berarti Mas ya? Belajar. Dan jangan pernah merasa puas karena 1 menit pun bagi seorang artwork pekerja seni, dia merasa puas, dia akan kesalip adik-adiknya yang saat ini sudah perkembangannya juga sangat melampaui. Perkembangan teknologi juga sangat pesat Mas. Jadi orang belajar itu bisa dari mana saja. Nih ADW mungkin lengah atau males sebentar aja, waduh wes ketinggalan waduh bisa. Nggih. Nah, selain hal itu mungkin dalam waktu dekat ada proyek-proyek lain gitu nggak Mas? Selain halnya tadi yang sampaikan soal musik. Tidak ada yang spesifik sih Mas, target di tahun 2023 ini, karena 2022 kemarin saya sudah sempat tur album 12 kota Jawa Timur, Jawa Tengah untuk album Gus Kumengor, Gusti Kuwoso Menungso Ora. Di tahun 2023 ini hanya job of air aja untuk musik, untuk yang ada salah satu program sih. Salah satu program, jadi semacam traveler. Jadi konsep vlog traveler itu saya mengcombine konsep silaturahmi dan kuliner. Jadi jalan-jalan pisan mangan-mangan. Betul sekali. Itu sebenarnya konsep yang sudah terpendam dari tahun 2020 dan greget ya itu tadi. Kalau kita bicara tentang seni, tidak ada yang namanya tidak laku sekarang nggak bakalan laku di tahun berikutnya, karena sebuah karya itu kayak celengan Mas. Jadi pesan Pak Deddy di Kempot dulu, beliau sebelum meninggal saya sudah sempat ngobrol, Bon, awakmu gawe isomu gawe karya apa wae, sing mau tulis misalnya iso gawe lagu, tetep gawenan, tapi karena suatu saat itu karya itu semacam kos-kosan, tidak laku sekarang besok akan laku. Dan terima kasih juga buat negara yang sudah mulai mengapresiasi kami sebagai seniman, baik itu seniman musik, rupa dan segala macam. Semuanya ada regulasi. Jadi siapapun yang berkarya sampai kapanpun suatu saat pasti akan ada titik klimaks dari karya-karya tersebut. Nah, termasuk juga yang konsep program vlog traveler itu saya tidak berpikir di tahun 2003 ini ada beberapa teman yang siap menginisiasi bareng, dan tunggu nanti dalam waktu dekat coming soon di Ungkas untuk program vlog traveler dan kuliner itu. Kayaknya seru Mas. Ini konsepnya ngulik-ngulik Blitar atau seputaran Blitar atau kayak gimana? Targetnya awal tetap Blitar, tapi di situ saya sudah mengemas sedemikian, dalam artian menyiapkan bahkan bumper jingle-nya sudah saya siapkan. Terus konsepnya sudah kami siapkan, tapi tidak lepas nanti pasti akan ada dukungan dari teman-teman yang akan tergabung dalam satu tim produksi ini. Gitu. Mas, ngomong nih vlog atau mungkin kegiatan atau acara makan-makan itu kan sebenarnya sudah lumayan masif lah di medsos, apakah itu YouTube dan semacamnya. Apa yang lebih unik atau poin uniknya dari program jenengan tadi? Ya, yang pasti Abonjen akan tetap memberikan different taste, original, dan pastinya harus beda. Itu value yang akan kita tawarkan untuk seluruh pemirsa. Kayaknya karena itu tadi sangat menggelitik, patut kita nantikan teman-teman programnya Mas Ajun yang baru, Mas Abon yang baru nanti juga akan di-share di medsosnya Mas Abon juga ya? Iya, siap. Boleh saya sounding untuk nama konsepnya, nama programnya? Monggo. Boleh ya? Boleh. Coming soon di Ungkas di Suka Jalan, Suka Makan. Waduh, seru ya teman-teman ini. Ya pokoknya nantikan terus. Nggih. Mas Abon, banyak sekali poin menarik yang sudah saya dapat hari ini. Mungkin sebagai penutup bisa disampaikan, karena kita manusia itu sebenarnya semuanya pengkarya di bidangnya masing-masing. Apalagi Mas Abon juga seorang pengkarya, mungkin bisa dibagikan pesan moral maupun semangatnya agar para pengkarya ini tetap berkarya, tetap kreatif, dan tetap belajar seperti yang jenengan sampaikan tadi. Gimana Mas? Monggo. Close statement ya.
kita ngomongin wong Blitar, kita terlahir di Blitar. Buat teman-teman saya tahu semuanya, teman-teman para seniman, para kreator yang sudah hebat dan tingkat nasional sudah banyak yang di luar. Sudah saatnya Blitar ini gedekno. Sudah saatnya, dan kalian semuanya nggak usah khawatir ketika dari Jakarta atau dari kota besar balik ke Blitar tidak akan mengurangi nilai rezekimu, karena rezekimu panggah di kota, tapi kita harus berproses untuk kota Blitar. Itu aja. Betul. Orang Blitar banyak yang keren. Itu aja. Oke. Oke. Mas Abon, Ya. terima kasih banyak sudah berbagi di tengah, saya yakin kesibukannya yang sangat padat, tapi masih saya sempat dolan di radar dan berbagi dengan kita. Kita nantikan program-program Mas Abon maupun karya-karya yang lain, dan semoga di lain kesempatan kita masih punya banyak waktu untuk belajar bersama Mas Abon ya. Siap. Oke. Satu lagi Mas Adit. Siap, monggo. Bulan ini saya akan launching rilis single yang ke-23. Itu ada, boleh saya spill ya? Dan kau tahu itu. Dan satu lagi, salah satu karya yang akan diakuisisi Dinas Pariwisata Surabaya. Jadi ada salah satu jingle Surabaya, gaweane wong Blitar, digo wong Surabaya. Tunggu ya. Banggain wong Blitar berarti ya. Jadi kita warga Blitar patut bangga teman-teman ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Abon atas waktunya. Itu tadi kebersamaan kita dengan Abon John. Semoga kita bisa bertemu dengan Mas Abon di lain kesempatan, karena banyak sekali insight menarik yang kita dapat di hari ini. Sekian program kita hari ini. Sampai berjumpa di program-program Radio Blitar TV selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang. Jangan lupa diminum dulu.